Geologi pada permukaan tanah. Tanah merupakan bagian dari lapisan atmosfer kerak bumi yang terletak di posisi paling atas dan menjadi bagian dari kehidupan organisme atau mikroorganisme, serta tersusun atas berbagai mineral dan material organik maupun anorganik lainnya. Peranan tanah sangatlah vital sebagai penunjang kehidupan bumi dikarenakan sebagai pendukung ketersediaan hara bagi tumbuhan untuk berkembang, dan tumbuhan merupakan dasar dari rantai makanan. Jadi, dapat dikatakan bahwa tanah merupakan titik awal sumber kehidupan semua makhluk di planet ini. Tanpa adanya tanah, maka tumbuhan tidak mampu bertahan hidup sehingga rantai makanan tidak akan pernah ada. Tanah memiliki struktur yang sangat khas dengan membentuk rongga yang umumnya mengandung udara sehingga memungkinkan bagi tanaman untuk bernafas. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan yang sangat penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi. Komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Air dan udara merupakan bagian dari tanah. Lapisan tanah. Lapisan tanah merupakan sebuah formasi atau susunan yang terbentuk dari beberapa tingkat dan secara spesifik dapat dibedakan secara geologi, kimiawi, dan biologis. Jika sebuah tanah dipotong secara vertikal, maka penampakan lapisan tanah akan terlihat sangat jelas karena pada setiap tingkatan atau lapisan memang berbeda karakteristiknya. Melalui penampakan vertikal tersebut akan terlihat tahap-tahap pembentukan sebuah tanah. Bisa dikatakan bahwa setiap lapisan tanah membentuk sebuah periode yang mana pada lapisan tanah atas merupakan hasil akhir dari pembentukan tanah. Sedangkan lapisan tanah paling dalam biasanya berupa batuan keras yang merupakan awal sebelum tanah terbentuk. Setiap jenis-jenis tanah umumnya memiliki 3 hingga 4 lapisan yang berbeda, yang dapat dikelompokkan berdasarkan penampakan fisik, warna, dan tekstur tanah. Melalui tekstur tanah dapat dilihat ukuran partikel tanah, apakah itu berpasir, liat, lempung, mengandung kadar organik tinggi, atau berupa endapan. Secara umum, lapisan tanah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, lapisan tanah atas. Lapisan tanah atas merupakan lapisan yang terletak hingga kedalaman 30 cm. Sering disebut sebagai topsoil. Pada lapisan ini, kaya akan bahan organik, humus, dan dapat menjadikannya sebagai lapisan paling subur, sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman yang berakar pendek. Cara paling mudah untuk mengenali topsoil adalah warnanya yang cenderung paling gelap dibandingkan lapisan di bawahnya. Terlihat lebih gembur, dan semua mikroorganisme hidup pada lapisan ini, sehingga memungkinkan terjadinya proses pelapukan daun, sisa batang, dan bagian makhluk hidup lainnya. Semua komponen-komponen tanah yang terdapat di lapisan ini meliputi mineral 45%, bahan organik 5%, air antara 20-30%, dan udara dalam tanah antara 20-30%. Yang kedua, lapisan tanah tengah. Lapisan tanah tengah terletak tepat di bagian bawah dari topsoil dengan ketebalan antara 50 cm hingga 1 meter. Berwarna lebih cerah daripada lapisan di atasnya. Dan lapisan ini terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan sisa material topsoil yang terbawa air dan mengendap, sehingga bersifat lebih padat dan sering disebut dengan tanah liat. Yang ketiga, tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah merupakan lapisan yang mengandung batuan yang mulai melapuk dan sudah tercampur dengan tanah endapan pada lapisan di atasnya atau tanah liat. Pada bagian ini masih terdapat batuan yang belum melapuk dan sebagian sudah dalam proses pelapukan. Dari jenis batuan itu sendiri dan berwarna sama dengan batuan penyusunnya atau asalnya. Berada cukup dalam dan jarang dapat ditembus oleh akar pohon atau tanaman. Lapisan ini biasa disebut dengan tanah cadas atau tanah keras. Di lapisan tanah ini, kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dalam dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Yang keempat, lapisan batuan induk. Lapisan batuan induk merupakan lapisan terdalam yang terdiri atas batuan padat. Jenis batuan pada lapisan ini berbeda antara satu daerah dengan tempat lainnya, sehingga menyebabkan produk tanah yang dihasilkan juga berbeda. Batuan pada lapisan ini mudah pecah,
namun sangat sulit ditembus oleh akar tanaman dan air. Berwarna terang putih kelabu hingga kemerahan. Lapisan batuan induk ini dapat dengan mudah terlihat pada dinding tebing terjal daerah pegunungan. Jenis-jenis tanah. Yang pertama, tanah vulkanik. Yang dimaksud dengan tanah vulkanik adalah jenis tanah yang berasal dari pelapukan material padat maupun material cair yang dikeluarkan oleh gunung berapi saat terjadinya suatu erupsi. Tanah ini merupakan jenis tanah yang subur karena banyaknya unsur hara yang terkandung di dalamnya. Persebarannya banyak ditemui di daerah Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, Halmahera, dan di Sulawesi. Terjadinya erupsi gunung berapi akan mengeluarkan berbagai macam material seperti abu vulkanik, lava, dan sebagainya yang akan tersebar di sekitar daerah gunung berapi serta ditambah dengan adanya faktor lain seperti hujan dan terjadinya berbagai proses kimiawi seperti reaksi basa sehingga menghasilkan unsur hara dengan pH yang baik sesuai dengan unsur hara yang subur. Jenis tanah vulkanik umumnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tanah andosol. Tanah andosol merupakan sebuah tanah yang mempunyai horizon amolik atau horizon A umbrik yang biasanya berada di atas horizon B kambik yang terdiri dari fraksi tanah halus dan sebagian besar tersusun dari abu vulkanik, bahan piroklastik fisik lainnya. Proses terbentuknya tanah andosol yaitu dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan dengan ciri-ciri warna kelabu hingga kuning, pekat terhadap erosi, dan sangat subur. Dan pemanfaatan tanah andosol dapat digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, atau cemara. Persebaran tanah andosol seperti di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Dan yang kedua, tanah regosol. Tanah regosol merupakan satu jenis tanah yang ada di Indonesia, dan tanah regosol merupakan jenis tanah yang merupakan butiran kasar yang berasal dari material erupsi gunung berapi. Dengan demikian, tanah regosol merupakan salah satu hasil dari peristiwa vulkanisme. Tanah regosol merupakan tanah yang berupa tanah aluvial yang diendapkan. Seperti jenis tanah lainnya, tanah regosol merupakan tanah yang menyimpan materi berupa abu vulkanik dan pasir vulkanik. Proses terbentuknya tanah regosol yaitu dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butiran kasar, dengan ciri-ciri berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organik rendah. Pada pemanfaatnya, tanah regosol digunakan sebagai pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Dalam persebaran tanah regosol terdapat di wilayah lereng gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Dan yang ketiga, tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena endapan yang berada di daerah sungai, danau, dan dataran rendah ataupun cekungan yang memungkinkan terjadinya endapan. Tanah aluvial memiliki manfaat di bidang pertanian, salah satunya untuk mempermudah proses irigasi pada lahan pertanian. Tanah ini terbentuk akibat endapan dari berbagai bahan seperti aluvial, koluvial yang juga berasal dari berbagai macam asal. Tanah aluvial tergolong sebagai tanah mudah yang terbentuk dari endapan halus di aliran sungai. Tanah aluvial juga dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena kandungan unsur hara yang relatif tinggi. Ciri-ciri tanah aluvial yaitu warna kelabu dan pekat terhadap erosi. Persebaran tanah aluvial yaitu berada di wilayah Sumatera, Jawa, bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Yang kedua, tanah organosol. Tanah organosol merupakan tanah yang proses pembentukannya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Tanah organosol ini biasanya dapat kita temui di daerah rawa-rawa atau di tempat-tempat yang selalu tergenang oleh air. Kita dapat membayangkan bahwasanya tanah organosol ini bukan tanah yang sangat lembab, bahkan bisa dikatakan becek karena keberadaannya di sekitar lingkungan berair. Tanah organosol memiliki dua jenis. Yang pertama, tanah humus. Jenis tanah organosol ini merupakan jenis tanah humus yang biasa digunakan sebagai lahan pertanian yang berasal dari hasil pembusukan bahan-bahan organik dengan ciri-ciri warna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Dalam pemanfaatan tanah humus ini adalah sebagai lahan pertanian. Persebaran tanah humus ini berada di wilayah Lampung, Jawa Tengah, bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dan yang kedua, tanah gambut. Tanah gambut terbentuk
dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik daerah yang selalu tergenang air atau di rawa-rawa. Dengan ciri-ciri yang bersifat sangat asam, unsur hara yang rendah sehingga tidak subur, dan pemanfaatannya sebagai pertanian pasang surut. Persebaran tanah gambut ini biasa di wilayah pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, dan pantai selatan. Yang ketiga, tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Tanah ini jenis pembentukannya yaitu dari bahan batuan beku yang dihasilkan dari serangkaian peristiwa letusan gunung berapi serta batuan sedimen yang dihasilkan dari peristiwa pelapukan kimia yang memanfaatkan adanya sebuah dukungan dari organisme hidup dan fisika atau dengan bantuan sinar matahari dan hujan yang belum sempurna. Struktur tanah litosol berupa butiran yang besar dan kasar. Ciri-ciri tanah litosol yaitu tekstur tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir, tak bertekstur, warna kandungan batu, kerikil, dan kesuburan yang bervariasi. Dalam pemanfaatan tanah litosol yaitu sebagai masih alang-alang, bisa untuk hutan. Dalam persebaran tanah litosol yaitu di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Dan yang keempat, tanah potsol. Tanah potsol merupakan tanah yang mengandung banyak A2 atau abu-abu dengan warna pucat. Tanah tersebut merupakan tanah yang bentukannya sebab terdapat pengaruh curah hujan tinggi serta suhu udara rendah. Kata potsol adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Rusia yaitu pucat, serta zola artinya abu-abu. Nama tersebut diambil sebab semua jenis tanahnya mengandung unsur A2 maupun abu-abu dengan warna pucat. Proses terbentuknya tanah potsol yaitu di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Ciri-ciri tanah potsol yaitu warna pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Dalam pemanfaatan tanah potsol biasa untuk sebagai pertanian palawija. Persebaran tanah potsol yaitu di wilayah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Dan yang kelima, tanah laterit. Tanah laterit biasa disebut dengan tanah merah. Tanah laterit atau tanah merah merupakan tanah yang mempunyai warna merah hingga warna kecoklatan yang terbentuk pada lingkungan yang lembab, dingin, dan mungkin juga genangan-genangan air. Untuk informasi yang lebih mendetail dari tanah ini adalah mempunyai profil tanah yang dalam, mudah menyerap air, memiliki kandungan bahan organik yang sedang, dan juga memiliki pH atau tingkat keasaman yang netral. Proses terbentuknya tanah laterit yaitu tanah yang tercuci air hujan sehingga unsur hara terhilang, meresap, dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-cirinya yaitu warna coklat kemerah-merahan dan tidak subur. Dan pemanfaatannya bisa digunakan untuk lahan pertanian. Persebaran tanah laterit di wilayah Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara. Yang keenam, tanah mergel. Tanah mergel juga biasa dikenal dengan tanah malbarit. Tanah mergel atau tanah marbalit merupakan jenis tanah yang terbentuk oleh campuran batuan kapur pasir dan juga tanah liat. Pembentukan dari tanah mergel ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan curah hujan yang tidak merata di sepanjang tahunnya. Keberadaan tanah mergel atau tanah marbalit ini sering kita temukan di daerah-daerah pegunungan atau di dataran rendah. Proses terbentuknya tanah mergel yaitu dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Ciri tanah mergel tidak subur dan pemanfaatnya yaitu untuk hutan jati. Dalam persebaran tanah mergel biasa ditemukan di Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, Nusa Tenggara. Dan yang terakhir, tanah terra rosa atau kapur. Tanah terra rosa atau kapur adalah tanah hasil pelapukan batuan kapur. Jenis tanah ini baik terdapat di daerah Dolina dan merupakan daerah pertanian yang subur. Daerah persebarannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Tanah terra rosa atau kapur dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama tanah rensina adalah tanah yang terbentuk dari bahan induk kapur yang mengalami laterisasi lemah dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dengan ciri-ciri yang berwarna putih sampai hitam dan miskin unsur hara. Dalam pemanfaatannya untuk palawija dan hutan jati. Persebaran tanah rensina yaitu di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kedua, tanah Mediteran. Dalam proses pembentukannya, tanah Mediteran yaitu dari hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen dengan ciri-ciri warna putih kecoklatan, keras,
dan tidak subur. Pemanfaatan dari tanah Mediteran yaitu untuk pertanian tegalan, dan hutan jati. Persebaran tanah Mediteran yaitu di daerah Pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Sekian materi yang saya sampaikan dari video ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.